Helmin kedua ini kita akan fokus ke bedah saluran cerna pada unggas, khususnya kita gunakan ayam. Nah, untuk pokok bahasan, jadi ada cara bedah saluran cerna unggas, lalu yang kedua kita akan mengamati atau mengidentifikasi cacing pada saluran cerna unggas. Nah, kita ke tekniknya dulu. Yang pertama, untuk tujuannya sendiri udah jelas mengidentifikasi cacing pada gastrointestinal ayam atau saluran pencernaan ayam. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada 9. Jadi yang pertama kita butuh sampel ayam sebagai objek pengamatan, lalu kita butuh gunting, gunting bedah. Biasanya kita pakai yang tajam tumpul, itu fungsinya untuk membuka saluran pencernaan ayam. Jadi fungsi dari gunting bedah tajam tumpul untuk membuka saluran pencernaan ayam. Selanjutnya, kita butuh pinset yang fungsinya adalah untuk memindahkan cacing yang ditemukan. Fungsi pinset adalah memindahkan cacing yang ditemukan. Selain itu, pinset ini dia itu dapat membantu kita dalam melakukan pembedahan. Jadi kayak pas kita preparasi itu biar apa ya, biar ada pegangannya itu bisa juga si pinset. Selanjutnya kita butuh cawan Petri. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk meletakkan cairan NaCl. Fungsi dari cawan Petri atau Petri dish adalah tempat untuk meletakkan cairan NaCl. Nah, berarti kan kita butuh NaCl-nya tuh. Nah, NaCl di sini fungsinya adalah untuk sebagai media hidup sementara parasit atau cacing. Jadi fungsi dari NaCl itu adalah sebagai media hidup sementara parasit atau dalam artian kita di sini kan lagi mengidentifikasi cacing. Tuh, jadi biar dia masih tetap hidup, itu kita kasih larutan NaCl. Karena kan NaCl itu kan larutannya eh, apa ya isotonis, mirip sama cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi cacingnya itu masih bisa hidup dalam beberapa waktu ke depan. Tuh. Terus di sini kita butuh scalpel dan blade. Fungsinya adalah untuk membuka abdomen dan toraks, membuka rongga abdomen dan toraks. Selain itu, scalpel dan blade di sini dapat digunakan ketika scraping mukosa saluran pencernaan yang ditemukan lesi. Jadi fungsinya ada dua, yaitu membuka rongga abdomen dan torak dari si ayam itu tadi. Lalu bisa juga nanti kita gunakan ketika ingin scraping mukosa saluran pencernaan yang kita temukan lesinya gitu. Dah, terus kita lanjut ke objek glass dan cover glass. Untuk objek glass sendiri, untuk meletakkan objek yang akan diamati, terus untuk cover glass, untuk menutup objek yang akan diamati. Jadi objek glass adalah untuk meletakkan objek yang akan diamati, sedangkan cover glass nah untuk menutup objek yang akan diamati. Oke, terus kita gunakan mikroskop juga. Nah, fungsinya adalah sebagai alat pengamatan dengan perbesaran 40 kali, itu untuk cacing, identifikasi cacing itu 40 kali. Sedangkan untuk mengidentifikasi telur cacingnya, kita gunakan perbesaran 100 hingga 400 kali.
Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai salah perbesaran lagi seperti, di proto kemarin. Jadi kalau kita ingin identifikasi cacingnya, kita pakai perbesaran 40 kali, sedangkan untuk mengamati atau mengidentifikasi telur cacingnya, kita gunakan perbesaran 100 hingga 400 kali. Nah, sebenarnya kan ini, mikroskop biasa ya. Sebenarnya kalau untuk mengamati cacing itu lebih disarankan menggunakan, eee, mikroskop stereo. Jadi lebih jelas gitu nanti dia buat pengamatan cacingnya. Terus yang terakhir kita butuh media preservasi. Fungsinya adalah untuk mengawetkan cacing. Untuk media preservasi sendiri itu bisa berupa formalin yang biasanya kita gunakan, gitu. Next ke langkah kerjanya. Jadi untuk langkah kerjanya itu ada 6. Yang pertama kita siapkan semua alat dan bahannya dulu yang udah aku sebutin tadi. Terus yang kedua kita kurbankan dulu ayamnya, kita sembelih. Lalu letakkan ayam dengan posisi terlentang. Step ketiga kita bedah ayamnya dengan membuka bagian toraks sampai abdomen dan keluarkan saluran pencernaan dari rongga abdomen. Jadi kita ambil saluran pencernaannya saja. Terus kita amati perubahan makroskopis ususnya, dengan cara meluruskan organ usus agar mudah dilakukan pembedahan. Nah, kalau udah lurus, penggantung-penggantungnya itu kita, eee, hilangkan atau kita sobek. Nah, kita lakukan, pembedahan atau buka usus menggunakan gunting bedah, mulai dari bagian anterior yang depan hingga posterior, termasuk usus besar dan cecum. Atau enggak bisa sampai kelokakannya juga sih kalau mau. Terus kita amati tuh isi organ ususnya dan pisahkan usus dari sisa feses yang ada di dalamnya. Nah, kalau ada cacingnya itu biasanya ada di lumennya. Jadi ketika kita belah itu bisa langsung terlihat atau di antara, feses-fesesnya itu. Jadi kita butuh ketelitian yang tinggi dalam melihat, cacing-cacing ini. Terus kalau udah, kita amati juga tuh perubahan pada mukosa ususnya, kita, amati, misal kita temukan lesi seperti hemoragi, eee, peteki segala macamnya, itu kita bisa lakukan scraping pada mukosanya menggunakan blade yang nantinya, akan kita identifikasi di bawah mikroskop. Jadi, untuk prosedur yang scraping itu tadi, jadi misal ada hemoragi nih, ada hemoragi atau peteki, udah kita scraping mukosanya sampai, hemoraginya itu keangkat, terus kita letakkan di objek gelas. Nah, setelah itu kita tetesin NaCl secukupnya, kita tutup pakai, eee cover glass, kita tutup pakai cover glass, kita amati di perbesaran 100 hingga 400. Nah, di perbesaran tersebut kita itu dapat mengamati adanya telur cacing atau bahkan infeksi protozoa, itu seperti Emeria khususnya kan biasanya di ayam Emeria, itu bisa teramati, gitu. Oke, terus kita akan lanjut ke cacing pada saluran cerna unggas. Nah, untuk ini di sini ada gambar kayak peta konsep gitu berdasarkan predileksinya. Jadi mulai dari saluran pencernaan atasnya ada oesophagus, crop, terus ada ventriculus juga. Terus atau enggak namanya gizzard ini, terus ada usus halus, mulai dari apa, duodenum, cecum, sama duodenum, ileum, sama ileum. Sama ada usus besar juga dan, ada cecum, gitu. Di sini juga ada spesies-spesiesnya di sini. Jadi untuk yang esophagus dan crop biasanya kita temukan cacing Capillaria sp atau, khususnya di esophagus esophagus sama crop itu Capillaria annulata, gitu. Nah, selain itu kita dapat menemukan Gongyolonema juga. Cuma, kita belajar, bagian yang di bold-bold saja karena yang biasanya kita temukan tuh
yang di-bold di sini gitu. Cuma nggak menutup kemungkinan kalian juga nanti, bisa menemukan si Gongilonema itu. Oke, terus di proventriculus biasanya kita dapat menemukan Tetrameres, di ventriculus juga kita biasanya menemukan Tetrameres atau bahkan dapat ditemukan Aquaria sp. Terus kalau di usus, jadi di usus halus sama usus besarnya itu kita bisa menemukan Strongyloides avium, Heterakis sp, Ascarida sp, Capillaria sampai, dan seterusnya. Jadi diingat-ingat, urutan saluran pencernaannya mulai dari yang bagian atas ada esophagus, crop, proventriculus, ventriculus, terus ada, eee, apa, usus halus besar dan hingga nanti akhirnya di kloaka gitu. Terus kalau kalian perhatiin juga di sini kan ada, spesies lain nih, misalnya di mata itu nanti bisa kita temukan cacing Oxyspirura, itu biasanya ada di mata ayam. Terus di trakeanya bisa kita, temukan cacing Syngamos. Cuma karena kita fokusnya ke saluran pencernaan, jadi kita, belajar yang di bold-bold ini, gitu. Oke. Nah, ini kalau kita ambil saluran pencernaannya aja, mulai dari mulut sini, atau mulai dari paruhnya. Jadi ada esofagus, terus ada crop yang bagian jendol di sini, terus ada proventriculus, ada gizzard atau ventriculus, terus ada duodenum, ada pankreas. Nah, ini kan yang, menandakan duodenum, panjang duodenum, jadi ada pankreasnya di tengah-tengahnya. Terus ada small intestine di sini, jadi mulai dari duodenum, ya duodenum, yeyunum, sama ileum. Jadi kalau yeyunum sampai bentukan di verticulum Meckel, terus selanjutnya itu masuknya ke ileum, sampai sini ileumnya. Terus di antara ileum ini, itu ada cecum yang 2 pasang gini. Terus yang terakhir ada large intestine atau usus besarnya dan diakhiri dengan kloaka. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke spesies cacingnya, ada yang mau ditanyakan dulu dari langkah pengerjaannya. Oke, mungkin, aku anggap aman ya. Kita masuk ke organ yang pertama, jadi ada organ esophagus dan crop. Nah, untuk spesies yang pertama, seperti yang aku bilang tadi di depan, jadi biasanya pada esophagus dan crop itu kita dapat menemukan Capillaria annulata. Untuk inang utamanya ada di ayam, dia tidak memiliki inang perantara, jadi infeksinya itu secara langsung tanpa perantara atau vektor. Untuk stadium infektifnya itu larva 2. Kepentingannya itu kapilariasis, ini nama penyakitnya kapilariasis sesuai namanya. Terus untuk kontrolnya kita dapat berikan piperazine, fenbendazole, dan sanitasi kandang. Untuk, apa ya, sebenarnya untuk pilihan obat itu, untuk parasit itu gampang ya menurutku ngafalinnya, karena mereka tuh kadang, spektrumnya luas dan, eee, apa ya, bisa digunakan di beberapa kasus gitu. Jadi kayak kalau kalian ngeh, itu obatnya kayak sama atau mirip-mirip gitu. Nggak jauh dari piperazine, fenbendazole, dan segala macamnya. Terus untuk gejala klinisnya, jadi ayam muda itu rentan banget terinfeksi si Capillaria annulata ini, karena kan, imunnya dia kan masih rendah. Terus ayam dewasanya itu berperan sebagai karier, dalam artian, jadi mungkin gejala klinisnya nggak terlalu tampak, tapi dia tuh kayak, apa ya, membawa gitu. Jadi dia tuh bisa menularkan ke ayam yang lain, gitu. Nah, untuk infeksinya itu dibagi menjadi 2, infeksi ringan itu menunjukkan gejala seperti penurunan berat badan dan menurunkan produksi telur. Pokoknya kalau pencernaan itu gejala klinisnya tuh gak jauh-jauh dari produktivitas dari si ayamnya itu. Jadi kayak dia akan menurun.
Jadi mulai dari penurunan BB, terus penurunan produksi telur untuk ayam yang layer. Sedangkan infeksi berat, itu ayamnya kurang bergairah dan dungu, jadi kayak jatuhnya kayak lemes gitu. Nah, kita lanjut ke bentukan dari si cacingnya. Kemarin pas praktikum itu juga kita nemuin si Capillaria, nggak tahu ya aku lupa deh, Capillaria annulata atau Capillaria sp. Makanya kita dapat menemukan ini kemarin pas praktikum. Nah, untuk yang jantan di sini yang A, itu dia spikulanya lumayan panjang gitu ya. Jadi di sini ujung proksimal spikulanya di sini, terus ada selubung spikulanya, selubung spikulanya, lalu di sini dilanjutkan dengan ujung distal spikulanya. Jadi kayak kan biasanya dia kalau cacing ya udah kan kayak nggak ada nggak ada di selubung spikulanya ini, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang Capillaria annulata ini atau Capillaria sp, itu punya selubung spikula yang menonjol atau cukup panjang. Jadi kelihatan sih secara makros. Jadi kayak ada selubungnya gitu, baru ada spikulanya keluar gitu. Terus untuk yang betina, dia itu vulvanya berbentuk seperti lengan baju ini, jadi kayak keluar gini. Nah ini udah cacingnya, apa telur cacingnya udah antri nih, antri buat keluar. Oke, kita next ke bentukan telurnya. Nah, bentukan telurnya sendiri dia itu seperti buah lemon atau enggak kayak oval gitu, memiliki polar plak di kedua ujungnya. Polar plak yang mana? Nih, yang ini. Ini polar plak. Nah, coba aku tanya, selain Capillaria, spesies lain apa yang dia itu punya polar plak di bentukan telurnya? Mungkin ada yang bisa jawab? Halo, adakah yang bisa jawab? Rekuris bukan Kak? Oke, trichoris, pintar. Eh, Oke, benar. Jadi trichoris dia itu juga punya polar plak di kedua ujungnya untuk bentukan telurnya. Fungsinya apa? Coba fungsinya. Kemarin aku udah mention fungsi dari polar plak sebagai, mungkin ada yang bisa jawab, yang masih ingat Pintu masuk dan keluarnya Kak. gimana? Pintu masuk atau keluarnya telur-telur. Oke, dia sebagai tempat atau kayak pintu keluarnya larva dari si cacingnya gitu. Oke, pintar. Terima kasih. Oke, kita next ke organ proventriculus dan ventriculus. Nah, di sini ada untuk spesiesnya ada dua, Americana dan Visipina. Untuk yang Americana itu biasanya menjangkit ayam, sedangkan yang Visipina itu bisa menjangkit ipi, angsa, dan burung liar lainnya. Untuk predileksi ada di proventriculus, inang utamanya itu di unggas, inang perantaranya itu ada di kecoa, cacing tanah, dan belalang. Jadi macam-macam untuk inang perantaranya. Stadium infektifnya itu kenapa kita tulis telur infektif karena setelah kita cari-cari jurnal itu nggak ada yang nyebutin pasti stadium infektifnya tuh apa. Jadi ada yang bilang telur infektif, ada yang bilang larva infektif, ada yang bilang
larva stadium 3. Jadi, kita tulis telur infektif aja di sini, gitu. Terus untuk kepentingannya dia itu tetrameriasis sesuai namanya, kontrolnya bisa dengan pengendalian hospes perantara. Terus untuk gejala klinisnya, itu anemia, kekurusan, bulu kusut, lesu, diare berair, dan malas bergerak. Pokoknya kalau ada infeksi cacing itu nggak jauh-jauh nih dari bulu kusut. Terus diare, diare ini biasanya kalau ada di saluran cerna itu biasanya dia hewannya akan mengalami diare. Anemia udah pasti, kekurusan juga, misal infeksinya udah berat. Jadi gejala klinis itu sebenarnya bisa dinalar aja gitu, nggak harus yang dihafalin banget. Oke, nah kita ke bentukan cacingnya. Nah, mungkin kalian sedikit bingung ya. Jadi bentukan yang cacingnya tuh yang ini yang ada rada warna biru atau keunguan di sini yang ditunjuk. Nih, ini bentukan cacing tetrameres kalau kita lihat secara langsung di organnya. Tuh. Terus, kalau secara bentukan khususnya, nah di sini yang ada dua di sini untuk yang jantan dia itu bentukannya lurus aja gitu kayak cacing biasa, lonjong gini. Sedangkan untuk yang betina, dia itu bentuknya membulat, warnanya merah dan kedua ujungnya itu meruncing. Nih. Sedangkan kalau yang jantan tadi dia itu kan cuma bentukannya memanjang, warnanya putih. Kalau yang betina dia itu warnanya merah. Terus bentuknya bulat dengan kedua ujung yang meruncing. Nih, itu. Nah, jadi di sini ini untuk cacing yang jantan. Jadi dia itu kopulasinya kayak gini. Jadi dia kayak melekat di cacing betinanya gitu. Ini yang betina, yang gede ini, yang warna merah. Ini yang betina, ini yang jantannya gitu. Oke, terus terus nah ini kalau secara kita lihat di mikroskop, dia tuh bentuknya seperti buah pir, meruncing di kedua ujungnya, ini yang betina tadi. Kita next ke organ usus halus, sekum, dan kolon. Oke, yang pertama di sini ada Reletina sp. Untuk spesiesnya ada Tetragona, biasanya ada di ayam, burung, merpati, sama ayam mutiara. Untuk Echinobatrida itu ada di unggas pada umumnya. Terus Sesisilus ada di ayam, burung mutiara, sama kalkun. Predileksinya sendiri dia itu ada di usus halus. Untuk inang perantaranya itu ada semut, terus Musca domestica sama genus Paidol ini. Kan kita yang biasanya kenal tuh semut sama Musca domestica doang ya. Terus stadium infektifnya itu sistiserkoid, kepentingannya itu cestodosis. Kan maksudnya cestoda soalnya. Jadi nama penyakitnya atau kepentingannya itu cestodosis. Cestodosis. Untuk pengendaliannya sendiri dapat diberikan obat cacing atau antiemetika sedini mungkin. eh, Terus, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memotong siklus hidup dari si cestoda. Dalam artian di sini Renitina. Terus sanitasi kandangnya itu harus dijaga dan pemberian fenbendazole. Untuk gejala klinisnya sendiri, dia itu nafsu makannya menurun, terus lesu, selalu haus, kelemahan dan mudah lelah, kekurusan, dan anemia. Nah, untuk infeksi yang berat, dia itu dapat menyebabkan kematian.
pada hewan muda khususnya. Karena ya itu tadi, dia itu sistem imunnya kan, belum sekuat yang dewasa. Jadi ketika ada infeksi, dia kan kayak ngalami anemia, terus segala macamnya kelemahan, dia tuh kayak badannya nggak kuat sehingga menyebabkan kematian. Terus pada ayam petelur atau ayam layer, dia itu produksi telurnya akan mengalami penurunan. Eee, nah selanjutnya ini bentukan dari cacingnya kalau kalian masih ingat dia itu, kan maksudnya cestoda. Kok cestoda dia diingat-ingat, dia itu pasti, bersegmen-segmen gitu. Ini sebenarnya kalau di sini menurutku nggak terlalu jelas sih, lebih jelas yang sini. Jadi dia kayak bersegmen-segmen gitu, kayak berbatas jelas gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya kalau kalian ingat, kepalanya itu akan lebih kecil dibandingkan segmen yang udah matang. Jadi, bagian yang gede-gede itu pasti segmen yang udah matang, sedangkan bagian yang kecil, yang lebih kecil dari badannya itu bagian kepalanya, gitu. Dia warnanya putih. Terus ini untuk ngebedain antara Tetragona, Echinobatrida, sama Celticythus, nah kalian udah dapat juga kan. Jadi mungkin di review aja. Jadi untuk yang Tetragona, sakernya itu tipis dan oval lonjong. Nih. Sedangkan untuk yang Echinobatrida, sakernya itu tebal, ini lebih tebal kan, lebih tebal dan lebih bulat. Sedangkan untuk yang Cesticulus dia, rostellumnya sangat lebar. Kalau kalian, lupa, ini bagian rostellumnya nih, yang di depan, mulut yang di depan ini. Ini rostellum. Jadi untuk yang Cesticulus dia rostellumnya itu lebih besar dibandingkan kedua saudaranya, gitu. Ini, oral sakernya. Oke, terus diingat-ingat juga ya, jadi, si Rayletina ini bukan cuma punya 2 sakar. Ini kelihatan 2 karena kan kita ngelihatnya secara 2 dimensi. Nah, di baliknya ini ada 2 lagi, 2 tambahan sakar. Berarti dia dalam satu individu memiliki 4 sakar. Terus kita lanjut ke bentukan telurnya. Nih, bentukan telurnya dia itu bulat, bulat sedikit lonjong gitu. Terus cenderung transparan dan terdapat bentukan heksagon embrio. Nah, kalau kalian masih bingung bentukan heksagon embrio itu yang kayak gimana, dia kan heksa berarti ada 6. Jadi kayak ada bentukan 6 kait gitu. Ini dulu. Nih, 1, 2, 2, 3. Nah, gitu. Jadi ada 6 gitu. Sebutannya heksagon embrio. Untuk fungsinya sendiri dia itu, apa ya, sebagai pengait gitu. Jadi kan ini kan misal telur infektifnya. Nah, biar dia tetap stay hingga nanti dia jadi larva ataupun dia jadi cacing dewasa, dia itu menggunakan si heksagonnya ini buat, biar dia tuh nggak terbawa kemana mana gitu. Jadi dia tetap di organnya. Terus lanjut kita ke Strongyloides avium. Untuk predileksinya ada di usus halus dan cecum, inang perantaranya itu nggak ada, stadium efektifnya larva stadium 3, kepentingannya nematodosis, karena dia udah masuk ke nematoda. Mungkin diingat-ingat, nematoda itu nggak seperti cestoda yang bersegmen-segmen. Jadi dia tuh kayak ya udah cacing pada umumnya aja. Jadi kayak dia memanjang lonjong gitu. Terus pengendaliannya dapat dilakukan dengan sanitasi kandang dan pemberian albendazol. Untuk gejala klinisnya sendiri, pada infeksi akut dan berat dia itu menyebabkan kelemahan, kekurusan, dan diare berlendir mengandung darah. Terus pada si dewasa pada sekum itu
kalau kita temukan dalam jumlah yang besar, itu dapat menyebabkan radang disertai edema dan erosi epitel. Jadi epitelnya itu kayak rusak, kayak cuil-cuil gitu karena dimakanin sama si Strongyloides ini. Gitu. Nah, ini untuk bentukan dari si cacingnya. Untuk yang kiri ini, yang kiri ini yang betina, sedangkan yang kanan ini itu yang jantan. Terus untuk ciri khususnya, esofagusnya itu mereka panjang. Ini bagian yang transparan banget ini, esofagusnya. Terus vulva di pertengahan tubuh untuk yang betina di sini. Terus di betinanya juga itu tampak bentukan telurnya. Sedangkan yang di jantan yang gede-gede ini itu testisnya. Jadi jangan salah kaprah ya. Jangan dikira ini telurnya. Jadi telurnya nggak segede ini. Jadi telurnya tuh kecil-kecil kayak gini. Gitu. Terus yang jantan itu cenderung dia itu bagian posteriornya itu melengkung. Itu untuk Strongyloides. Kita lanjut ke bentukan telurnya. Untuk bentukan telurnya sendiri, dia itu bentuknya oval. Terus dindingnya tipis, kayak satu lapis doang gitu. Jadi kelihatannya sedikit transparan. Jadi kita bisa lihat bentukan larvanya langsung gitu. Ini kalau udah netas. Jadi larvanya keluar gini. Oke, selanjutnya yang predileksinya ada di usus halus, di sini ada Ascaridia gali atau kalau di merpati kita dapat menemukan Ascaridia columbe. Inang utamanya ayam dan merpati, stadium infektifnya telur infektif berisi larva stadium 2. Terus keempat tingkatnya dia itu Ascaridiasis. Kontrolnya pemberian piperazin, fenotiazin, menjaga kebersihan terkandang, dan pemberian obat cacing secara teratur minimal sekali sebulan. Terus untuk gejala klinisnya dia itu yang pertama menyebabkan enteritis hemoragik. Di eh, saluran cernanya itu kayak rusak gitu loh. Jadi kayak timbul hemoragi gitu. Terus anemia. Jadi ayamnya anemia, terus nafsu makannya pasti menurun karena saluran cernanya rusak, terus bulunya rontok, kusam, pucat, dan sayap terkulai. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada infeksi cacing, itu pasti mereka akan mengalami gejala yang seperti ini, kayak bulu rontok, kusam, pucat, dan segala macamnya. Terus pada ayam broiler, yaitu pertumbuhannya akan terganggu, khususnya berat badannya akan menurun tentunya kan broiler dia yang pedaging. Sedangkan pada ayam layer penurunan produksi telurnya itu akan terhenti sama sekali. Jadi produksi telurnya itu bisa menurun hingga terhenti sama sekali. Jadi kalau udah parah banget dia itu produksi telurnya bisa stop gitu. Padahal belum waktunya gitu. Terus ayam muda itu lebih peka dibandingkan ayam tua karena mucus intestinnya yang diproduksi sama si ususnya itu belum sebanyak ayam tua sehingga antibodi atau antiparasitnya khususnya masih belum sebanyak pada ayam tuanya gitu. Lanjut ke bentukannya. Nah, untuk bentukannya sendiri di bagian anteriornya atau bagian kepalanya dia itu punya 3 bibir. Ini sebenarnya bisa kita amati tuh di bawah mikroskop. Terus di bagian posteriornya ini untuk yang jantan spikulanya itu tidak keluar tubuh. Jadi ada di dalam tubuhnya gitu. Enggak, ini salah. Maksudnya di gambar ini itu spikulanya tidak keluar tubuh, padahal dia tuh bisa spikulanya keluar tubuh. Tuh. Cuma untuk yang Ascaridia gali ini dia itu spikulanya sama panjang. Sedangkan untuk yang Heterakis nanti dia itu tidak sama panjang. Terus lanjut ke bentukan telurnya. Jadi bentukan telur dari si Ascaridia itu dia itu bentuknya oval. Oval, tidak bersegmen, kerabangnya lembut. Kerabangnya lembut tuh maksudnya
Dia tuh kayak apa ya, kayak halus gitu, nggak ada yang gerinjelan-gerinjelan segala macamnya. Terus next kita ke Heterakis gallinarum. Nah, untuk Heterakis gallinarum sendiri itu biasanya dapat kita temukan pada ayam dan itik, sedangkan pada individu lain itu dapat kita temukan spesies lain seperti Heterakis dispar pada bebek dan angsa atau Heterakis spumosa pada tikus. Nah, untuk predileksinya dia itu ada di sekum dengan inang utama yaitu tadi yang aku udah jelasin. Untuk inang perantaranya itu nggak ada. Stadium infektifnya itu telur infektif berisi larva stadium 2. Terus kepentingannya itu namanya heterokiasis. Soalnya nama cacingnya heterakis. Terus kontrolnya bisa dengan sanitasi kandang, menjaga sanitasi kandang, pemberian fenotiazin dan piperazin. Untuk gejala klinisnya sendiri, dia itu eh, akan tampak jelas banget pada infeksi yang berat gitu. Sedangkan kalau yang masih kayak ringan itu nggak terlalu jelas gitu untuk gejala klinisnya. Nah, pada infeksi yang berat itu biasanya dapat kita temukan penebalan mukosa sekum apabila kita buka gitu sekumnya nanti kita nekrop. Terus akan dapat ditemukan juga hemoragi pada sekumnya. Nah, sebagai kepentingan ekonomis di sini biasanya si Heterakis gallinarum ini, si cacing ini akan membawa atau sebagai karier dari Histomonas meleagridis yang akan menyebabkan blackhead itu. Jadi dia tuh bawa parasit juga di dalam telurnya. Nah, ini bentukan cacing dewasanya. Jadi kalau dilihat di bagian anteriornya dia tetap punya bibir, 3 buah bibir di sini, cuma nggak di point out. Terus dia punya namanya bulbus esophagus karena esofagusnya itu kalau kalian ingat dia tuh kayak membesar gini. Ini itu namanya bulbus esophagus. Terus pada bagian posteriornya di sini seperti yang aku jelasin tadi, kalau yang Ascaridia gali dia itu spikulanya sama panjang. Sedangkan untuk yang Heterakis gallinarum ini dia tuh spikulanya tidak sama panjang. Jadi yang satu pendek, yang satu panjang gitu. Next ke bentukan telurnya. Nah, untuk bentukan telurnya sendiri di sini dapat kalian lihat. Jadi dia itu bentuknya elips terus berdinding tebal. Sebenarnya kalau dinding tebal atau dinding tipis itu menurutku tergantung sih kita ngelihatnya gimana atau uh, mikroskopnya itu lensanya bagus atau enggak. Cuma buat si Heterakis ini dia kan mirip banget tuh sama si Laskaridia tadi. Mulai dari bentukan cacing dewasa sama telurnya. Tapi masih ada hal yang dapat dibedakan. Jadi dalam satu eh, bentukan telur di sini itu dapat ditemukan Histomonas meleagridis. Ini yang dilingkari merah nih yang kayak titik gitu hitam. Di sini juga ada nih. Nih. Itu ada histomonasnya. Terus di yang lain, ini juga ada nih. Itu. Jadi dia itu sebagai karier atau pembawa histomonas megaglidis yang akan menyebabkan blackhead. Oke, kita ke yang terakhir. Di sini ada Capillaria sp. Nah, kenapa ada Capillaria lagi, Kak? Karena tadi kan itu yang anulata doang. Biasa kita temukan di saluran pencernaan atasnya. Nah, sedangkan di saluran pencernaan bawahnya itu juga kita bisa temukan spesies ini. Nah, ini contohnya ada Capillaria caudinflata, columbe, sama anatis. Yang biasanya di ayam tuh yang ini. Bisa kita temukan di sekum atau di usus halus juga bisa. Inang utamanya itu ada di unggas, inang perantaranya cacing tanah. Terus stadium infektifnya itu larva stadium 2. Kepentingannya kapilariasis sama kayak yang di atas tadi.
Kontrolnya piperazine, fenbendazole, dan sanitasi kandang. Untuk gejala klinisnya, ini sama sih sebenarnya. Jadi ayam muda paling rentan terhadap infeksi, sedangkan ayam dewasa berperan sebagai karier. Untuk infeksi ringan itu mengalami penurunan berat badan dan produksi telur, sedangkan yang berat itu ayamnya kurang bergairah atau dia itu kayak malas gitu, lesu. Untuk ciri khususnya juga sama. Jadi dia itu antar spesies sebenarnya susah dibedakan. Jadi kayak mirip-mirip banget gitu. Cuma peneliti itu dia ngebedainnya dari predileksinya. Tuh. Jadi secara umum dia itu bentukannya kayak gini. Untuk yang jantan dia itu punya spicular seed atau selubung spikula. Jadi sebelum spikulanya keluar itu ada selubungnya. Sedangkan untuk yang betina dia itu vulvanya berbentuk seperti lengan baju gini. Terus untuk bentukan telurnya itu masih sama juga. Dia itu punya polar plug di kedua ujungnya. Bentuknya itu seperti buah lemon atau oval lonjong. Sudah, mungkin sebelum aku lanjut ke post-test, aku mau ngejelasin, kan kalian masih ada beberapa yang bingung ya untuk terkait mekanisme laprak. Jadi, kalian itu, bentar, sorry, eh, barusan laptopnya mati, baterai habis. Oke, jadi aku jelasin lagi buat ketentuan laprak. Intinya itu kalian harus menulis ketujuh spesies yang ada atau dicantumkan di PPT gitu. Gampangnya kayak gitu. Tapi kan kapilaria itu kita sebutin dua kali kan ya. Kapilaria anulata yang di atas tadi dan kapilaria SP yang di saluran pencernaan bawahnya atau di sekumnya itu tadi. Nah, itu tetap ditulis dua-duanya. Misal gambarnya sama itu nggak apa-apa. Jadi yang penting kalian tetap nulis 7 berdasarkan predileksinya gitu. Oke? Jadi nggak ada yang bingung ya buat ketentuan lapraknya. Maaf Kak Rayhan, aku ada pertanyaan soal ketentuan. Boleh. Kan di file PDF ketentuan itu mintanya host ya Kak. Itu Mm-mm. langsung kita nulis hostnya apa atau buat dua lagi inang utama sama inang. Langsung inang definitifnya nggak apa-apa sih. Oke Kak, terima kasih. Oke, terus kan ada preletina juga kan tadi. Nah, untuk preletina itu kalian tulisnya satu kali aja, tapi eh kalian cantumin tuh ketiganya fotonya, gambarnya. Jadi ada Relitina tetragona, Cinobatrida,
Terus semuanya dicantumin tiga-tiganya gitu. Oke, intinya kalian tulis 7. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita ke post-test. Post-testnya dikit sih dan gampang. Jadi kita bahas aja ya. Yang kemarin kan kita gak post-test karena keburu-buru juga. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita ke post-test. Ya, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjut bahas post-testnya. Mungkin jawabnya bareng-bareng aja ya. Ini spesiesnya apa tadi? Yang warnanya merah. Tetrameres spesies. Oke, Tetrameres spesies. Ini kalau dari gambaran ini, jantan atau betina? Coba yang lain jawab. Selain Ica. Betina. Oke, betina. Kalau yang Betina. kalau yang jantan dia bentukannya gimana? Dia memanjang, warnanya putih. Oke, oke, mungkin aku tanya yang lain lagi. Dia itu predileksinya di mana kira-kira? Ventriculus. Oke, di ventriculus. Terus, kalau kepentingannya? Tetrameriasis. Familiariasi. Kalau gejala klinisnya gimana kira-kira? Anemia Anemia. kasus kurus juga. Dia. Karena dia di pencernaan pasti diare. Terus diarenya berair sama dia mageran. Oke, oke, next ya. Nih, sebutkan urutan saluran pencernaan ayam dari anterior hingga posterior secara urut. Apa aja? Sama dari mulutnya. Hmm, Terus masuk ke bagian laring. Ada mm-mm. trakeanya. Dari trakea masuk ke esofagus. Terus ada temboloknya. Tembolok atau crop. Dari tembolok itu masuk ke lambung. Ada dua. Ada proventriculus sama ventriculus. Terus nanti ada gizzardnya. Terus dari gizzard terus masuk udah mulai ke usus, usus halus sama usus besar, baru ke kloakanya. Itu sih, Kak. Oke, eh, udah cukup benar jawabannya. Jadi mungkin aku ulang ya. Jadi mulai dari paruhnya. Jadi dia nggak punya mulut ya buat si ayam ini. Jadi mulai dari paruh, terus nanti lanjut ke esophagus, terus ada crop, ada ada ventriculus atau gizzard, terus ada usus halus, ada duodenum, yeyunum, ileum, terus ada large intestine, terus di kanan kirinya itu nanti ada si sekumnya gitu. Oke, terus bagaimana cara menentukan batas antara duodenum, yeyunum, dan ileum? Gimana? Kalau duodenum gimana tandanya? Duodenum itu setelah dapat ventriculus terus dia dekat sama pankreas. Oke, jadi di antara duodenum itu nanti akan ada organ pankreas yang melekat gitu. Itu untuk ngebedain duodenumnya. Terus coba yang lain, gimana cara nentuin batas antara yeyunum dan ileum? Gimana? Ada bentukan apa di situ? Ada bentukan diverticulum medial. Oke, ada di verticulum medial. Oke, next. Oke, ini kira-kira telur dari spesies. Heterakis galinarum. Kenapa heterakis? Coba Karena yang di situ, jawab yang lain oh, aja.
Oke. Selain area. Selain area dan Ica. Coba yang lain jawab. Itu ada histomonasnya bukan Kak? Yang merah itu di lingkaran. Ya, ada histomonasnya. Jadi diperhatikan ya. Ini kan udah jelas banget ya karena dilingkari. Jadi nanti kalau kalian lihat secara langsung mungkin agak sedikit samar. Tapi bisa diperhatikan biasanya untuk penempatan dari si histomonasnya itu ada di salah satu ujung dari kerabang telurnya gitu. Dia tampak gelap gini. Terus ciri khusus kalau dari telurnya ciri khususnya gampang sih. Kalau ciri khusus ininya cacing dewasanya gimana? Heterakis gallinarum. Ya, bulbous Spikulanya tidak sama panjang, Kak. Dan bulbus. Hmm. Oke, terus secara size dia tuh gimana? Kalau dibandingin yang Ascaridia, dia masih ingat nggak? Aku tadi belum mention soalnya. Eh, kayaknya lebih kecil deh Kak daripada Ascaridia. Oke, benar. Jadi untuk yang Ascaridia gali, dia itu lebih besar size-nya dibandingkan yang Heterakis ini. Terus kalau secara predileksi juga beda. Kalau yang Ascaridia dia di, Khusus halus. kalau yang Heterakis dia lebih condong di. Sekum. Oke, pintar. Oke, udah bisa lah. Terus lanjut, sebutkan cacing yang berpredileksi di mata dan trakea unggas. Apa? Tadi kan aku sempat mention tuh cacing yang ada di organ lain. Kalau mata itu Oxyspirura sp. Kalau trakea Singamus sp. Oke, lanjut. Terus sebutkan preservasi yang dapat dilakukan untuk koleksi sampel pasca bedah saluran cerna unggas. Preservasi pengawetan. Gimana biasanya kita pakai apa? Formalin Kak. Oke, pakai formalin. Terus misal biar kan kita mau ngamatin dulu tuh sebelum kita masukin formalin, biar dia cacingnya tetap hidup. Biasanya kita pakai media apa? Dikasih apa? Daun Petri dikasih NaCl. Oke, pintar. Oke, next. Ini yang nih ciri khususnya udah jelas banget nih spesiesnya apa? Rayletina species. Oke, Reletina. Terus kalau Reletina ini kan ciri khususnya apa nih dia? Bersegmen. Bersegmen. Kalau bersegmen berarti dia masuk kelas. Cestoda. Custody. Oke, kestoda. Kalau dia bentukannya seperti daun gitu, dia masuknya kelas apa? Trematoda. Oke. Berarti kalau nematoda dia bentukannya gimana? Bulat cacing pada umumnya. Ya, dia cacing pada umumnya lah. Oke. Udah. Terus mungkin sebelum aku tutup, aku pengen ngasih tahu beberapa temuan yang kemarin ada di pas praktikum. Mungkin kan kalian nggak semua nemuin kan. Ini aku mau ngasih tunjuk saja sebentar.
Oke, jadi ini beberapa cacing temuannya. Jadi ini gede, yang gede sendiri di sini bisa dilihat. Itu ada Ascaridia Gali. Di pinggirnya juga Ascaridia Gali. Terus, nah ini dilakukan scraping, pada metode scraping, itu ada yang nemuin telur dari, sebentar aku zoom, nggak bisa di zoom ya. Kelihatan nggak telurnya yang mana? Coba ada yang bisa annotate kira-kira telurnya yang mana, bentukan yang mana? Oke, pinter. Itu kira-kira telur apa? Kayak Ascaridia Gali gak sih, Kak? Ascaridia. Pintar. Karena sejauh yang kita lihat, itu nggak ada histomonasnya. Terus, jujur aku nggak tahu sih, ini kan kelompok lain ya. Dia scrapingnya di usus halus atau gimana. Mungkin kayaknya usus halus sih. Makanya suspeknya itu Ascaridia. Tapi jangan salah, si Heterakis itu juga ada bentukan yang nggak ada histomonasnya. Di harus diperhatikan dan diingat-ingat predileksinya dia itu di mana biar bisa ngebedain itu telur Heterakis atau Ascaridia gitu. Jawaban. Next, ini kira-kira apa cacing dewasa apa spesiesnya? Liatina bukan, Kak? Kenapa Relitina? Karena bersegmen sih. Oke, pintar bersegmen. Coba yang lain kira-kira ada yang bisa anotet nggak mana bagian kepala? Gini deh, mana bagian anteriornya yang punya mulut gitu tadi, yang punya rostellum sama sakar. Kira-kira ada yang bisa notet kah? Ini siapa yang notet? Oh, Ale, Kak. oh Ale. Oh, nggak kelihatan cuma alnya doang. Oke, jadi bagian anterior yang kataku punya rostellum, sakar segala macamnya tadi, tuh yang di, nah, aku ganti warna, yang di sini. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi, itu biasanya bentukannya lebih kecil dibandingkan bagian yang posteriornya gitu. Jadi semakin ke belakang sini, dia itu grafit atau segmennya itu semakin matang. Nah, dia nanti kalau udah, kan dia segmennya gini kan misalnya. Dia kan per segmen, aduh, per segmen gini. Nah, dia itu kalau udah matang, nanti dia tuh copot gitu, copot. Oh, makanya ya bagian anteriornya itu lebih kecil dibandingkan bagian posteriornya gitu. Jangan salah kaprah ya. Oke, kita next. Ada tak ya? Masih ada tak? Oh, ini secara mikros. Ini kira-kira spesiesnya apa coba? Kok dari ciri-ciri yang aku sebutin tadi. Kayaknya itu Railietina tetragona deh, Kak. Oke, kenapa tetragona? Karena si sakernya itu tipis, terus dia lonjong. Yang oval sama lagi. Mm-mm. Oke, pintar. Jadi sakernya di sini dia tuh tampak lonjong, ini saker. Terus bagian si rostellumnya dia itu nggak nggak lebar, jadi kayak kecil doang segini.
Kalau yang Cesticulus dia kan lebar banget tuh. Terus kalau yang Echinobatrida dia itu sakernya tebal dan bulat, sedangkan yang ini lonjong. Berarti bisa disimpulkan ini kemungkinan Lailetina tetragona. Gitu. Udah sih temannya sebenarnya itu aja. Sebenarnya ada lagi satu Capillaria. Cuma aku belum dapat gambarnya sih, belum dapat fotonya. Oke, nanti kalau ada aku share sih. Oke, mungkin udah sih itu aja dari aku untuk saluran pencernaan unggas ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum aku tutup. Ya, aku hitung mundur ya. 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin karena belum ada yang ingin ditanyakan, misal ada yang dibingungkan, boleh tanya di grup aja. Terus kan dari kalian ada beberapa yang nanyain kunci jawaban ya, kunci jawaban tugas kuliah. Nah, sebenarnya aku nggak bisa ngasih karena eh, aku nggak bisa ngasih, tapi ada beberapa aspek lain yang biasanya ngasih pembenaran di poin-poin yang salah. Nah, mungkin bisa kalian tanya tuh ke teman kalian gitu aja gitu. Aku mohon maaf sebelumnya. Mungkin kalian bisa tanya ke teman kalian aja, oke? Terus jangan lupa rapratnya dikumpulin besok, jangan ada yang telat. Dipastikan ya kalian udah ngumpulin tugas kuliah, jangan ada yang kelupaan segala macamnya. Terus udah sih semangat, tinggal satu kali pertemuan lagi, terus kalian uprak, terus kalian sudah tidak akan bertemu parasit lagi. Final final chapter. Terus buat yang nanyain nilai ini banyak banget nih, kayaknya udah excited banget. Pasti kalian ini ya, eh pasti kalian apa ya, PD dapat nilai besar ya. Semoga nilainya memuaskan. Ditunggu aja. Mungkin minggu depan udah bisa kalian lihat ya nilai kalian. Gak ada yang tahu sih. Ditunggu aja. Oke, mungkin udah sih itu aja dari aku. Mungkin sebelum kita sudahi tutup pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Doa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Mungkin aku ucapin makasih banyak udah ngeluangin waktunya dan maaf banget tutornya online. Tapi mungkin nanti pas review kita offline. Jadi ditunggu aja. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Bye. Makasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh.